Hello guys, ketemu lagi sama saya Aditya, founder Akademi Pengusaha. Banyak dari kita yang jualannya itu menggunakan sistem reseller. Ya, selain menggunakan sistem keagenan, baik mulai dari distributor, agen, reseller, bahkan ada yang sampai dengan marketer. Ya, ada juga yang menggunakan sistem penjualan, mereka jual langsung ke end user ya. Tapi memang kalau saya lihat kebanyakan sistem penjualannya menggunakan sistem reseller. Kenapa menggunakan sistem reseller? Dan bagaimana cara membuat agar reseller mau terus-terusan jualan produk kita akan simak videonya sampai selesai. Nah, banyak dari kita yang menggunakan penjualan dengan skema reseller karena ya kebanyakan dari kita terbantu ketika memang pada akhirnya jualan produk sendiri itu nggak mudah ya. Tapi nggak banyak dari kita yang tahu kenapa sih reseller itu harus terus-menerus kita kelola, harus terus-menerus kita kasih makan gitu ya, dalam tanda kutip ya, sehingga reseller itu mau terus-menerus untuk bertahan dan tetap menjualkan produk kita. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kenapa reseller itu harus terus-menerus kita kasih makan. Karena yang namanya reseller itu tidak ada yang setia ya. Kita tahu dengan pasti bahwa kita dengan reseller hubungannya adalah hubungan bisnis. Karena itu tidak ada reseller yang kita gaji, yang mereka hanya akan mendapatkan keuntungan atau sharing profit ketika mereka melakukan penjualan. Pada saat mereka melakukan penjualan, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Sehingga mau tidak mau ketika memang kita menginginkan tim penjualan yang banyak, maka mereka harus terus-terusan untuk kita rawat. Tapi banyak dari kita yang kebingungan gimana sih cara ngelola reseller yang benar. Dan saya punya 2 tips yang bisa Anda gunakan agar Anda memiliki reseller yang loyal dan terus-menerus mau menjualkan produk Anda. Tips yang pertama adalah dengan cara ditarik. Dan tips yang kedua adalah dengan cara didorong. Mas, apa sih yang namanya ditarik dengan didorong itu? Baik, saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya. Ditarik adalah sebuah treatment yang kita lakukan kepada reseller agar reseller itu mau terus melangkah maju dan tidak hanya jalan di tempatnya. Kenapa? Karena kebanyakan dari reseller-reseller yang saya temui, ketika memang mereka tidak melakukan penjualan dan mereka juga tidak mendapatkan gaji, maka mereka dalam arti tidak mendapatkan uang ya. Pada saat mereka tidak ditarik untuk bergerak maju, maka mereka hanya akan jalan di tempat. Bahkan ketika mereka memang sedang mood untuk jualan, mereka jualan. Mereka sedang gak mood, ya mereka nggak akan jualan gitu. Karena itu para reseller itu harus ditarik dengan yang namanya reward ya. Karena apa? Karena kalau kita bagi seluruh penduduk di dunia ini, rata-rata itu melakukan aktivitas ya, mereka akan mau bergerak untuk maju ketika mereka merasakan 2 hal. Yang pertama adalah mereka menginginkan reward, dan yang kedua adalah mereka menghindari punishment gitu ya. Mereka mengejar surga dan mereka menghindari neraka gitu. Tapi yang di sini yang kali ini akan kita bahas di skema pengelolaan reseller adalah kita menarik mereka dengan reward. Rewardnya berupa apa? Bisa apapun ya. Ketika memang Anda mengharapkan mereka untuk bergerak dengan penjualan yang banyak, ya mungkin iming-imingnya juga akan besar gitu. Makanya kebanyakan yang saya lihat adalah menggunakan sistem poin. Ketika reseller berjualan dengan poin 10, maka dia akan mendapatkan reward setrika, misalkan hal yang mudah seperti itu ya, atau payung atau jam dinding. Ketika mereka menjualkan dengan poin 100, maka dia akan mulai mendapatkan blender dengan merek apa, misalkan Toshiba atau Philips gitu ya. Atau mereka bisa mendapatkan logam mulia 1 gram. Ketika mereka menjualkan produk dengan poin 1000 gitu ya, mereka mungkin bisa mulai mendapatkan laptop ya kan, MacBook atau handphone yang kapasitas memorinya besar gitu ya. Ketika mereka menjualkan produk dengan poin 100.000, mungkin mereka sudah bisa mulai mendapatkan kendaraan bermotor atau bahkan mungkin mobil atau umroh gitu. Nah, reward semacam ini ternyata penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang memang bergerak mau maju, selain karena ada uangnya, juga ada iming-iming yang lain yang membuat mereka akhirnya mereka merasa tertantang dan tertarik untuk terus-terusan melakukan penjualan ya. Ketika kita menyediakan alokasi budget, misalkan setiap 1 poin kita ambilkan dari keuntungan adalah Rp500 atau Rp1.000, yang ketika itu ditabung terus-menerus, maka si reseller itu akan merasa bahwa wow, sebenarnya aku punya tabungan di sini. Aku punya reward yang memang bisa aku capai ketika memang penjualanku sampai di level itu gitu.
dengan adanya reward yang menarik ini, bahkan mungkin usulan rewardnya bisa berasal dari reseller sendiri, maka mereka akan benar-benar terpancing, tergerak untuk maju, sehingga mereka mau terus-terusan jualan dengan cara apapun. Mungkin kita yang sedang tertidur gitu ya, kita sedang tidur malam, kita sedang istirahat, ya barangkali reseller masih ada yang tetap jualan. Itulah asiknya penjualan dengan sistem reseller. Sedangkan yang kedua adalah skema didorong. Setelah ditarik dengan reward, lalu didorong dengan apa? Didorong dengan kurikulum ya. Materi pembinaan yang menyeluruh, materi pembinaan yang asyik, dan materi pembinaan yang mengajarkan cara how to agar mereka bisa mendapatkan reward itu, itulah yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena sejatinya para reseller itu butuh diberi target, tapi mereka juga harus dikasih tahu caranya seperti apa. Karena itu kita akan sering bilang bahwa ini targetnya dan inilah caranya gitu. Ketika kita sebagai owner hanya memberikan target ya, reward gitu ya, tapi memang tidak pernah para reseller itu diberi tahu gimana cara untuk mencapainya, yaitu akan kesulitan gitu. Misalkan kita ajarkan sesuatu yang sederhana dulu sehingga mereka mau untuk melangkah dulu, mereka mau untuk mengambil reward yang ringan dulu, mencapai target reward yang receh-receh dulu. Dengan mereka melangkah dengan menggunakan baby step gitu ya, itu akan memudahkan mereka untuk mencapai target yang lebih besar. Ketika memang target-target kecil ini tercapai, maka akan timbul kepercayaan diri di dalam psikologis atau mindset si reseller itu. Ketika dia percaya bahwa oh iya ya, ternyata aku mampu nih dengan hal-hal yang kecil ini, ayo kita naikin lagi. Ketimbang kita langsung kasih target besar, setelah itu juga kita kasih how to-nya terlalu muluk-muluk, mungkin mereka akan kesulitan. Karena itu mulai dari baby step, mulai dari yang kecil, start small gitu ya, sehingga Anda bisa terus menerus membantu reseller mencapai target yang telah mereka tetapkan. Sekian video dari saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Selamat praktek ya.